Oke, selamat pagi para mahasiswa Computer Science atau Teknik Informatika ya. Jadi ini tutoring atau responsi apa namanya ya. Nanti siang sebetulnya ada responsi di HIMTI, kebetulan saya diminta juga memberikannya. Sama bahannya, saya sudah siapkan. Jadi sebenarnya bahan sama, nggak usah ikut lagi sen. Ya. Baik. Nanti ini apa yang saya terangkan itu terekam di PPT ini. Ini Anda lihat kan PPT kosong nih. Ya, terekam di sini. Kemudian ada recordingnya. Recordingnya akan saya upload ke YouTube saya, Wikarya Ghazali. Kemudian PPT-nya atau PowerPoint ini saya titip ke Ibu Putih untuk di-share ke mahasiswa, ya, supaya Anda bisa belajar ulang lagi sebagai note-nya, sebagai catatannya, dan bisa nonton juga videonya di YouTube, ya. Oke, baik. Nanti mungkin terakhir saya akan soalnya sudah saya tulis juga di sini. Ini soal latihan ya, tapi ini bukan saya mohon maaf, nggak tahu apa soalnya sama kan, kita nggak tahu, saya nggak tahu karena saya tidak mengajar kalkulus 1 semester ini. Semester ini saya mengajar kalkulus 2. Ya, jadi agak beda isi. Nah, paling tidak materi-materinya ya bersesuaian, gitu ya. Baik. Yang pertama ini adalah kita masuk dengan tentang fungsi kontinuitas ya. Fungsi kontinuitas, apakah fungsi itu continue atau discontinue ya. Oke. Nah, diketahui fungsi X adalah X kuadrat tambah 9 jika X-nya kecil dari min 3. Fungsi X sama dengan 3 kurang 5X jika X besar sama dengan min 3. Tadi saya belum kenalkan diri ya. Nama saya Wikarya Ghazali. Saya pengajar matematik sudah 40 tahun di BINUS. Ya. Jadi sebenarnya saya pensiun 12 tahun yang lalu. Jadi ya, puji syukur Tuhan masih mengizinkan saya bisa berkarya di BINUS dan masih diperpanjang 2 tahun kontrak lagi ya, untuk ngajar ya, sebagai karyawan juga. Baik, nomor 1 ini adalah masalah fungsi kontinuitas ya. Diketahui fungsi X ini tadi X kuadrat tambah 9 jika X kecil dari min 3. Kecil min 3 itu artinya sebelah kiri 3 dari min 3. Jadi kalau kita gambarkan ini kan ini min 3, sebelah kiri itu kan ini kiri ya. Sebelah kiri itu X kecil dari min 3, sebelah kanan itu adalah X besar dari min 3. Ya. Oke. Nah, kapan fungsi itu dikatakan dalam hal ini ya? Kalau ada limit kiri, limit kanan, yang penting Anda tahu limit kiri pasti sama dengan limit kanan. Kalau dia continue di salah satu titik, di titik X sama dengan min 3, maka terjadi limit kiri sama dengan limit kanan. Ya. Oke. Absensinya jangan lupa ya, diisi. Absensinya. Bisa layarnya ada 4 ya. Anda bisa lihat yang lebih dekat gitu ya. Ada 4. Baik.
Kemudian, apakah fungsi ini kontinu di X-3? Kita periksa limit kirinya dulu. Ini limit kiri. Limit kiri, limit X menuju min 3 min. Atau panah ke bawah. Ada yang pakai min, ada yang pakai panah. Ya, dari fungsi X itu adalah limit X menuju min 3 min artinya kiri. Oh ya, min kiri ini artinya X-nya kecil dari min 3. Ingat tadi kiri X kecil dari min 3 ya. Kiri itu X kecil dari min 3. Nah, mana yang kecil dari min 3 mana? Kita lihat dari fungsi ini. Yang kecil dari min 3 adalah X kuadrat tambah 9. Ya. X kuadrat tambah 9. Sama dengan nilai X-nya min 3 ya. Min yang di sel lingkar itu adalah menyatakan kiri. Ya. Oke, kita masukkan min 3 kuadrat ditambah 9. Berapa tuh? Min 3 kuadrat 9 tambah 9 berapa? 18. Kemudian berikutnya kita cari limit kanan nih. Paham di sini? Halo? Ya. Jadi kalau mau lihat dia continue atau discontinue tidak continue, itu kita lihat limit kirinya apakah sama dengan limit kanan. Intinya kuncinya itu aja. Nah, kemudian baru kita cari limit kanan. Ya, limit kanan. Ya, limit kanan adalah limit X menuju min 3 plus. Plus itu kanan. Ya, ini artinya X besar dari min 3 dari fungsi X adalah limit X menuju min 3 plus artinya kanan. Mana tuh? Yang besar dari 3 mana? Ini dia kan. Besar dari 3 adalah 3 dikurang 5X. 3 dikurang 5X. Berarti 3 dikurang 5 kali X-nya berapa nilainya? Min 3. Berarti 3 min plus 5 kali 3 15 sama dengan 18. Coba Anda lihat apakah limit kiri sama dengan limit kanan? Apakah limit kiri sama limit kanan? Nah, kita tulis sini akibatnya sini limit kirinya X menuju min 3 min dari fungsi X sama dengan limit kanan X menuju min 3 plus dari fungsi X yang nilainya sama-sama 18. Akibatnya fungsi X continue di X sama dengan min 3. Terjelas? Continue di X sama dengan min 3. Jadi intinya limit kiri harus sama dengan limit kanan. Ada pertanyaan, saudara-saudari? Kalau kurang jelas, tanya ya. Tanya ya. Bebas ya. Oke. Oh ya, sebelumnya. Ini nanti Pak PPT ini yang sudah diisi akan saya berikan ke Ibu Putih, diteruskan ke mahasiswa ya, melalui by email ya. Anda dihubungi by email. Ya mungkin beliau kirim by email dan link nanti link ini juga link apa YouTube-nya ya. Sebenarnya link YouTube Anda bisa buka YouTube di web di YouTube saya deh ya, bisa lihat. Ya. Sudah, kita balik ke ini. Oke, ini yang berikutnya, yang terakhir. Jadi
Kalau limit kiri sama dengan limit kanan, maka fungsi X tersebut continue di X sama dengan berapa? Di sini dalam hal ini X sama dengan min 3. Ya, di X sama dengan 3. Oke. Ada yang kurang jelas? Tanya ya. Kalau kurang jelas tanya. Baik. Sorry. Sebentar lagi kita masuk yang kedua. Ini masalah limit. Yang berikutnya kita masuk dengan turunan atau diferensial atau derivatif. Ya. Dari fungsi implisit. Ya, fungsi implisit. Ya. Berikutnya ini. Sudah yang ini? Ya, kalau Anda sebenarnya di kelas saya biasanya yang penting mereka perhatian mengerti lah gitu. Ini asik mencatat nggak ngerti ini. Ya. Jadi kalau nggak dapat tanya Bu Putih ya, Bu Putih saya akan serahkan Bu Putih. Oke ya. Nah berikutnya kita masuk dengan ini saya kasih blank 1 supaya lompat halamannya. Nah ini adalah fungsi implisit. Ini adalah fungsi implisit. Kalau yang Y sama dengan itu adalah fungsi eksplisit namanya. Eksplisit. Kalau ini implisit ya. Gado-gado ya, campuran. Apapun bentuknya E pangkat X plus Y atau pokoknya kalau Y sama dengan fungsi X saja itu namanya fungsi eksplisit. Tapi kalau ini ya, jadi kalau Y sama dengan X kuadrat tambah 5X kurang 7, ini adalah fungsi eksplisit. Tapi kalau yang gado-gado, ada yang gini, pangkat X kurang Y sama dengan 10, atau yang lain apa aja, ini adalah fungsi implisit. Ya. Implisit. Oke. Baik, ini adalah fungsi implisit. Bagaimana kita mencari Y aksen atau DY turunan pertamanya, DY per DX. Kejauhan ya. Sebenarnya ada yang dekat dengan itu bisa lihat lebih clear ya. Kayaknya layar kaca lebih jelas daripada layar ini istilahnya dock ya. Kalau di foto ini dock itu apa? Yang mengkilat. Itu yang mengkilat, ini yang apa namanya? Agak ya. Oke. Nah, bagaimana kita turunkan nih? Ini kita diferensialkan terhadap X. Ya, ini diferensialkan terhadap X berapa nih? Diferensialkan terhadap X kuadrat turunannya berapa? 2X. Asalnya di N kali X pangkat N min 1 nah. 2 kali X pangkat 2 kurang 1. 2 kurang 1 kan 1. Tambah Y kuadrat turunkan berapa? N kali Y pangkat N min 1 kali Y aksen. Jangan lupa ada Y aksennya. Y aksen itu adalah DY pada X. Ya, yang kita cari. Ya. Min. Nah, ini bentuk UV nah nih. Ini bentuk UV nah nih. UV ya. Terserah mau 5X kali Y boleh. Nah, UV turunannya apa? Nah, masuk sini rumus lagi. Kalau Y sama dengan U kali V, maka Y aksen apa? U aksen V tambah V aksen U. Paling gampang sebetulnya UV tambah UV ujung-ujung aksen. Nah, itu pasti. UV tambah UV ujung aksen. Saya sudah tahu ngapa rumus itu dulu saya belajar juga. U aksen V plus V aksen U. Ya kan? Paling gampang sebetulnya UV tambah UV ujung-ujungnya aksen. Betul? Sama. Ya. Tapi lebih mudah ingat UV tambah UV ya. Ujung-ujung aksen. Oke. Jadi kita lihat sini. Hati-hati ini ada min. Makanya kasih kurung. Kurung siku misalnya. Nah ini U5X kali Y misalnya. Di U5X kali Y tambah 5X kali Y.
ujung-ujung aksen. Ini aksen, ujungnya aksen, ini ujungnya aksen. Ujungnya aksen, ya. Oke. Ya, di sini bisa, tapi layarnya lihat situ. Bisa lihat di layarnya. Oke. Jelas sampai sini? Ini yang ke sini, ya. Terus yang ini min 4 kali X turunannya berapa? X turunannya berapa? 1, ya kan? Min 6. Y turunannya apa? Y aksen. Ya. 15 turunannya apa? 0. 0 turunnya 0 juga. Implisit ya, dalam bentuk implisit. Ini sering diuji. Ya. Jadi saya mohon maaf, tidak, saya nggak tahu pasti keluarnya, tapi paling tidak topiknya tahu gitu ya. Tapi untuk supaya Anda belajar. Tapi jangan harap ini sama persis ya. Itu namanya bocor. Nah, arah kiri ini. Ya. Oke. Nah ini jadi 2X ditambah 2Y, ya kan? Y pangkat 2 ke 1. Dari Y kuadrat turun 2Y kali Y aksen. Saya lingkari supaya Y aksennya lingkari supaya ingat. Min, 5X turun berapa? 5 kali 1 kali Y ditambah 5X kali Y aksen. Ya nak? Kurang 4 kali 1. Min 4 kali 1 min 4. Min 6 kali Y aksen sama dengan 0. Ya. Nah, ini sambil buka kurung. 2X tambah 2Y kali Y aksen. Nah, ini kurang. 5 kali 1 kali Y. 5Y. Enak. Kali min ya. Kali min. Jadi min 5Y. Min kali plus. Min 5X kali Y aksen. Oh, ini Y aksennya dilingkari ya. Min 4. Min 6 Y aksen. Y aksen. Pokoknya ketemu Y aksen lingkari ya. Supaya ingat ya. Yang ada Y aksennya kita kumpul jadi satu. Yang tidak ada Y aksen dipindahkan ya, dipindahkan ke ini enggak kelihatan ya kursornya, enggak ada ya. Di sini. Pakai ini. Kalau ini kelihatan enggak kursornya? Ada. Oke. Jadi Y aksennya kita lingkari ya. Nah, sekarang kita kumpulkan. Ya, kita kumpulkan 2Y kali Y aksen. Ini yang ini apa ya? Min 5 X kali Y aksen. Terus ini min 6 Y aksen. Sama dengan, nah, yang tidak ada Y aksennya, kita pindahkan semuanya ke ruas kanan. 2X, kita pindahkan jadi min 2X. Terus min 5Y, pindahkan ke kanan, plus 5Y. Min 4 dipindahkan ke ruas kanan jadi plus 4. Nah, ini keluarkan Y aksennya. Tinggal 2, boleh kita susun ya. Kalau mau susun. Atau ini 2Y kurang 5X kurang 6. Kurung kali Y aksen. Sama dengan min 2X tambah 5Y tambah 4. Berapa Y aksen? Y aksen adalah, nah hati-hati yang terbalik. Ya. Ini paling sering nih, suka terbalik kadang-kadang ya. Jadi ini yang tidak mengandung Y aksennya tak di pembilang, pasti ya. Nah, yang bersandingan dengan Y aksennya di penyebut. Ini kalau mau dibalik boleh ya. Min 5X-nya letak di depan, plus 2Y-nya letak di tengah tuh, baru min 6-nya. Nah, ini ya, Y aksen ini sama dengan apa? DY per DX. Jelas? Kalau ditanya turunan pertamanya, seperti inilah caranya untuk menyelesaikan diferensial atau turunan atau derivatif dari fungsi implisit. Jelas? Halo? Ada pertanyaan? Any question so far?
Itu bisa juga. Oke. Ini tempat duduknya enggak gitu apa ya. Model kuliah kayak gini, ini discussion ya, cocok ya, diskusi is oke. Tetapi untuk belajar ini baik di kelas yang apa kursinya banyak itu ya enggak masalah. Settingnya juga ini lebih repot. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Halo. Oke. Enggak apa-apa. Oh, tandanya terbalik. Ya, persoalannya kali min 1 per min 1. Jadi kalau kali min 1 plus 2x kurang 5y kurang 4. Kan? Per 5x kurang 2y tambah 6. Enggak. Bukan ya, saya tetap ini. Oh, ini tebal. Dari awal aku pindahin ke sana, tapi nggak salah. Nah, pindah ini nggak apa-apa. Yang penting ya asen itu adalah yang ini di atas, tuh dibagi yang ini. Benar. Tapi jadinya tidak min. Bukan. Oh ya, karena min 1 bagi 1 sama. Ini dikali min 1 per min 1 sama nggak jawab ini? Sama. Betul, itu betul nggak? Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, sebentar lagi kita lanjutkan, ya. Wah, ini kosongnya ada 2. Ini juga masih bentuk implisit, tapi dalam akar, ada akarnya. Ada learning, campuran gado-gado. Saya bilang, bentuk fungsi implisit itu bisa berbentuk gado-gado. Ya, mengerampai, campuran ya. Jadi kalau ada akar, sebaiknya diubah dalam bentuk pangkat tak sebenarnya. Pangkat setengah ya. Jadi ini kita ubah dulu 8x ya, soalnya gini. 8x ini 3xy pangkat setengah ditambah x pangkat 3y kuadrat min y pangkat 3 tambah ln y sama dengan 0. Ini juga berbentuk fungsi implisit. Ya, implisit. Ya. Hati-hati. Yang kosong ini nanti saya isi rumus-rumusnya kalau ada yang berkaitan ya. Oke. Selalu kita diferensialkan terhadap X. Karena mencarikan dy per dx. Yang ditanya itu kan, yang kita mau cari itu adalah dy per dx atau y aksen. Ya. Atau y aksen. Ya. Jadi diferensialnya terhadap X. Ya, terhadap X. Nah, kita diferensialkan terhadap X. Coba. Diferensialkan terhadap X, maka 8 kali X tunanya berapa? 1, enak. Min. Nah, ini bentuk apa nih? Halo, ini saya kasih. Itu bentuknya U pangkat N. U pangkat N. Ya. Anda masih ingat nggak rumus U pangkat N? Sorry. Ya. Jadi kalau Y sama dengan U pangkat N, maka Y aksen apa? Pangkatnya kali U pangkatnya kurang 1 kali U aksen. U aksen itu sama dengan apa? Turunan U terhadap X. Ya, nah. Turunan U terhadap X. Jelas? Ya. Jadi pangkatnya N kali U pangkat min 1 kali U aksen. Ya, itu rumusnya. Ini ada di halaman. Nanti ini untuk Anda juga ya. Karena kalau saya simpan itu apa? Jadi saya saran ke Ibu Putih diteruskan ke mahasiswa by email ya. Oke. Jadi ini adalah U pangkat N ya. U ini U pangkat N. Rumusnya apa? N kali U pangkat N min 1 kali U aksen. U aksen. Yang aksen itu turunkan lagi.
Paham? Di rumusnya N, tadi kan rumusnya ini enggak? Tuh. Y sama U pangkat N apa? Turunannya N kali U pangkat N-1 kali U aksen. Jadi 3XY itu sebagai U, N-nya setengah. Jadi N setengah, U-nya 3XY, berpangkat N-1 setengah kurang 1 kali U aksen. U-nya 3XY. Ditambah, nah ini bentuk apa lagi nih? U kali V, betul. Yaitu X pangkat 3 kali Y kuadrat, ditambah X pangkat 3 kali Y kuadrat. UV tambah UV, ujung-ujung aksen. UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Mungkin Anda terbiasa U aksen P plus V aksen U. Itu enggak? Ingat rumus UV? UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Ya, ini yang UV dikurang. Nah, Y pangkat 3 bentuk apa nih? Y U pangkat N. U pangkat N kan? N kali Y pangkat N-1 kali Y aksen. U aksen itu Y aksen. Betul nggak? Ini N 3, Y sebagai U-nya. Berpangkat N-1, 3 kurang 1 kali Y aksen. Tambah, ln Y tunanya apa? Seper Y kali Y aksen. Ya. Ln Y tunanya, jadi rumusnya, kalau Y sama dengan ln U, maka Y aksen adalah seper U kali U aksen. Jadi kalau ln Y, seper Y kali Y aksen. Ya. Seper Y kali Y aksen. 0, ya turunkan 0 juga. Sudah paham di sini? Di bentuk implisit. Ya. Implisit. Nah, 8 ke 1, 8. Min setengah. Ini 3XY. Pangkat setengah kurang 1 berapa? Min setengah. Nah, ini UV lagi. 3XY aksen. 3X kali Y. Ya. Ini terjadi UV lagi. Yaitu apa? 3X kali Y tambah 3X kali Y. Enak. Ujung-ujung aksen. Ya, ujung-ujungnya aksen. Ini aksen ya. Ujung-ujung aksen. Tambah. X pangkat 3 terturunkan berapa? X pangkat 3 terturunkan 3, X pangkat 3 kurang 1, 2 ya nak? 3X kuadrat ya. N 3 kali X pangkat N-1, 3 kurang 1, 2. Kalau X aksen 1 ya, tidak ditulis. Terus kali Y kuadrat. Ditambah X pangkat 3 kali Y kuadrat turunkan berapa? 2. Y kali Y aksen. Jangan lupa ada Y aksennya. Ya, selain dari X diturunkan ya. Kecuali Y aksen 1 tidak usah tulis. Oke, min 3 Y pangkat. Nah, pangkatnya 3,12 kali Y aksen ditambah seper Y kali Y aksen sama dengan 0. Jelas sampai sini? Ada yang kurang jelas? Tanya. Ya. Oke. Kalian catat ya, silahkan apa-apa. Paling nanti lewat jam 11 nggak apa-apa kan? Karena nanti jam 1 lewat 20 sampai jam 3 saya memberikan lagi materi yang sama, tapi yang dikelola oleh HIMTI. Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika. Ya. Oke. Oke, nah ini 8 kurang setengah kali, halo, pangkat min setengah supaya plus apa? Seper ya, seper dari 3XY pangkat plus setengah. Ingat U pangkat min 5 sama dengan seper U pangkat 5 kan? Jadi kalau 3XY pangkat min setengah adalah seper 3XY kurung pangkat plus setengah. Terus ini 3 kali
3 aksen, 3 ke 1 enggak? X turunannya 1 kali Y ditambah 3X kali Y aksen. Setiap Y aksennya dilingkari ya. Ini salinnya 3X kuadrat Y kuadrat ditambah, hati-hati nih. Ini ada kurung tadi ya. Oh, nah, di sini ya. Ini X pangkat 3 kali 2Y berapa? 2X pangkat 3Y kali Y aksen. Min 3Y kuadrat kali Y aksen tambah 1/Y kali Y aksen. Sama dengan 0. Ya. Step by step-nya ya. Cukup jelas atau masih bingung? Halo. Gimana? Ya. Nah. Nah. Ya. Tunggu. Ini maksudnya. X pangkat 3 ditunggu 3 X pangkat 2 ya. Oh ya, ini saya salah nih. 3 X pangkat 2 nih. Maaf ya, ini ada pangkat 2-nya. X pangkat 3 turunkan 3 kali X pangkat 2 ya. Gitu ya. Tunggu. Oh, nah ini enggak, ini salah. Enggak. Bentar. Hilang nih. Ini enggak salah ya, bukan. Oke, yang anak tanya yang mana nih? Yang ini tuh ya, kasih warna ya. Kuning. Ini yang ini aksen, itu aksennya ini nih. Paham? Nah, terus yang mana Anda tanya? Yang sebelah sini. Yang ini maksudnya. Hah? Atau Anda sini? Lihat. Mana? Kan ini yang ini dari sini. Ya. Nah. Ini kan dikali ini, jadinya ini ya Pak. 2X pangkat 3 Y. Nah, tapi kalau 3X pangkat 3 dikali Y aksen emang bukan, nggak ini kan ikut ya? kali titik. Iya, kan nggak ikut ya X pangkat 3-nya? Enggak dong. Sama A kali B kali C ABC kan. Terus yang Anda masukkan apa? Aksen ini emang nggak ikut X pangkat 3. Enggak, ini kan ini kali ini kita masukkan. Iya. Jadi ini. Nah, ya. Oke. Sudah jelas? Halo? Ya. Oke, nggak ada yang berubah ya tadi, nggak ada. Baik, kita teruskan. Halo. Ini apa nih? Ini akar ya. Jadi ini 8 dikurang. Ini kalau kita gabung jadi apa nih? Ini adalah 1/2 akar dari 3XY. Betul nggak? Terus dikali berapa nih? 3Y. Betul nggak? 3 kali Y yang ini. Kemudian yang ini juga dikali dengan ini. Apa nih? Min 1/2 ya. Min 1/2 akar 3XY kali apa? 3X kali Y aksen. Ya, Y aksen. Terus ditambah, ini salinnya 3X kuadrat Y kuadrat ditambah 2X pangkat 3Y kali Y aksen min 3Y kuadrat kali Y aksen tambah 1/Y kali Y aksen sama dengan 0. Oke? Sekarang
Yang ada Y aksennya mana? Yang ini. Oh ini semua nih ya. Ada 4 ya. Itu enggak? 4 komponen. Nah, terserah apa mau dipindahkan ke ruas kanan, boleh. Nah, ini yang pindah ruas kanan ya aksennya, yang berarti ini, yang ini 8 kurang berapa nih? 3Y per 2, sorry, 2 akar 3XY. Ini yang tidak ada Y aksennya, terus ini tambah 3X kuadrat Y kuadrat, terus habis, ini ada ya. Yang tidak ada Y aksen 3 kan? Halo? Nah, sama dengan, nah ini pindah ke ruas kanan, berapa jadi? Plus ya. Ini min jadi plus 3X kali 1, 3X per 2 akar 3XY. Ya kan? Y aksennya kita keluarkan ya. Terus ini tambah 2. Oh, sorry. Ini pindah ya. Kalau pindah tandanya berubah ya. Tandanya berubah. Tandanya berubah. Ya, tandanya berubah ya. Jadi min ini tadi min pindah ke kanan jadi plus, ini plus dipindah jadi min 2x pangkat 3y ya, y aksennya keluar. Terus yang ini semua juga dari apa? Min dipindahkan plus 3y kuadrat min seper y. Nah, ini dikurung kali Y aksen. Tidak? Halo? Y aksennya berada di sebelah kanan. Hati-hati. Y aksennya ada di sebelah kanan. Ya kan? Kelompok Y aksen maksudnya. Kelompok Y aksen. Jadi ini min. Ini min pindah jadi plus. Plus. Mana? Plus dipindahkan jadi min. Min dipindahkan jadi plus. Plus dipindahkan jadi min. Ya nak? Oke? Y aksennya kita keluarkan, ya. Y aksennya kita keluarkan. Maka Y aksen berapa? Hati-hati. Yang tidak dekat dengan Y aksen itu di pembilang, yang dekat Y aksen itu di penyebut, ya kan? Halo. Ini saya save dulu takutnya. Ya. Jadi Y aksen berapa? Hah? Jadi Y aksen nggak bisa nulis lagi. Jadi Y aksen sama dengan apa tuh? Ini 8 kurang 3Y per 2 akar 3XY. Enak. Ditambah 3X kuadrat Y kuadrat. Per. Nah, yang panjang nih. 3X per 2. Ya. 3X per 2 akar 3XY. Ya enak. Dikurang 2X pangkat 3Y. Terus tambah 3Y kuadrat. Kurang seper Y. Tenang. Halo? Nah inilah jawabannya. Mengerikan, ada akarnya. Ya, ada akarnya yang bikin bingung. Biar aja. Jangan dikali-kali lagi. Cari penyakit. Ya, ya cukup lah. Sama pusing anak kali akar-akar sama banyak. Ya, biar aja lah. Ya. Gini, kalau esai, kalau ujiannya esai itu modelnya
mau berhenti di mana saja boleh. Kalau pilihan ganda, itu celaka itu. Apa celakanya? Harus sampai sama. Harus sampai sama. Nah, itu pusingan dada. Cari sampai sama. Ya, lebih enak kita esai daripada pilihan ganda, ya. Oke. Tadi dibalik. Yang ini sudah tadi? Belum. Sudah. Balik lagi sini. Oke. Nah, kita lebih banyak nih. Nah, ini bentuk pecahan, turunan untuk pecahan. Halo? Turunan untuk pecahan U per V. Apa rumusnya? Kalau tadi UV tambah UV ujung-ujung aksen, ini mirip-mirip juga. Apa? Ya, UV kurang UV ujung-ujung aksen per penyebut pangkat 2. Ya. Karena biasanya U aksen P kurang P aksen U per P kuadrat. Itu saya juga terhafal begitu ya. Tapi paling mudah sebenarnya kalau Y sama dengan U per P, maka Y aksen adalah UV kurang UV. Jadi kalau pembagian kurang ya. UV kurang UV, ujung-ujung aksen per penyebut pangkat 2. Kalau tadi U kali V apa? UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Sudah selesai. Ya. Oke. Ingat ya rumus ini. Oke, kita masuk ke sini. Ini berarti berbentuk U per V enggak? Berarti U-nya sama dengan apa? U-nya adalah tangen X, kemudian V-nya adalah 1 tambah tangen X. Berapa U aksen? Berapa U aksen? Turunan tangan berapa? Sekan kuadrat. Ya kan? Tangan X turunannya sekan kuadrat X. V aksen berapa? 1 turunannya 0. Tangan turunannya apa? Sekan kuadrat X. Sama dengan sekan kuadrat X. 0 tambah sekan kuadrat adalah sekan kuadrat juga. Enak. Hati-hati kalau kotangan turunannya apa? Min kosekan kuadrat. Ini sehingga rumus-rumus ya. Jadi kalau mana tadi? Ini. Kalau Y sama dengan tangen X, maka turunannya adalah sekan kuadrat X. Tapi kalau Y sama dengan kotangen X, maka turunannya adalah apa? Min kosekan kuadrat X, ya. Benar nggak? Min kosekan kuadrat X. Oke. Nah, baru kita masuk rumus. Rumusnya apa? Dari sini rumusnya apa? Y aksen adalah kalau U per V apa? U aksen UV kurang UV, ujung-ujung aksen, UV kali UV, UV kurang UV, sorry. UV kurang UV, ujung-ujung aksen, ini min ya, per penyebut pangkat 2. Kita masuk nih. U aksennya berapa? Sekan kuadrat X. V-nya berapa? 1 tambah tangen X. Kurang U-nya tangen X. V aksennya berapa? Sekan kuadrat X. Per penyebut pangkat 2. 1 tambah tangen X kurung kuadrat. Nggak usah diapa-apain penyebutnya. Memang bisa diubah, tapi jangan cari penyakit. Ya. Karena ubah bukan makin benar, makin salah. Ya. Jadi hati-hati. Nah ini kita kalikan nih. Sekan kuadrat X kali 1 berapa? Sekan kuadrat X ditambah sekan kuadrat X kali tangen apa? Sekan kuadrat X kali tangen. Min. Tangen kali sekan kuadrat X. Boleh nggak dibalik? Tangen kali sekan kuadrat sama nggak sekan kuadrat X kali tangen? Sama kan? Per penyebutnya salin saja. 1 tambah tangen pangkat 2. Apa yang terjadi?
Nah, 0 kan? 1 plus, 1 min. Secant kuadrat kali tangan dikurang secant kuadrat kali tangan. Maka tinggallah secant kuadrat X per 1 ditambah tangan X kurung pangkat 2. Selesai. Matematik itu sederhana sebenarnya. Hanya ya harus sabar belajarnya. Ya. Oke. Sorry. Ada pertanyaan? Ya. Oke. Sudah absen semua ya? Ada yang belum absen? Tolong absennya di absensi. Yang belum absen? Ya. Sebentar. Oke ya. Ada pertanyaan? Halo. Any question so far? Ada yang mau tanya sejauh ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ini lebih mudah ya. Ya. Saya tidak tahu apa yang keluar nantinya. Ya, penting Anda belajar ya. Nanti banyak belajar juga dari YouTube saya. Itu banyak yang sengaja ada beberapa. YouTube buka ketik Wikaria, Wika RIA ya. Jangan I grade ya. Wika sambung Ria. Wikaria, nanti muncul Wikaria Ghazali. Ini nih. Jadi kalau carinya ini nah. Ini cara kalau Anda nggak usah hafal ya. Google, halo. Google ketik Wika RIA ya. Wikaria. Nanti ada muncul Wikaria Ghazali, klik. Kemudian digital content kalkulus 3. Keluar webnya. Ya. Webnya, terus ini Anda bisa belajar di roll ke bawah ya ini adalah kuliah kalkulus di kampus Anggrek 5 atau 6 tahun yang lalu ya. Ini direkam di dalam kelas. Itu semuanya terhubung di YouTube ya. Terhubung YouTube ya. Anda mau belajar apa aja ada ya. Enaknya sekarang di YouTube banyak ya. Oke. Kemudian kalau yang satu lagi misalnya Anda ketik YouTube ya. Ketik YouTube sama halnya ketik Wikaria. Nanti ya Wika RIA ya, Wikaria Ghazali. Nah, langsung di sini Anda lihat ada kuliah kalkulus. Ini kebetulan saya ngajar kalkulus 2 sekarang. Ya, banyak. Saya ada ngajar ya ini yang ngajar di BOL, Binus Online Learning, ada ngajar di ASO, ya, di ASO juga ngajar di Product Design Engineering, ya. Ini seminar waktu itu. Oh ya, di sini juga ada yang Anda bisa lihat ya. Banyak ya. Jadi Anda mau pelajari apa aja situ ada, ya. Oke? Sudah tahu ya. Kita balik lagi. Baik, kita lanjutkan. Waktunya jalan terus.
Nah, ini lebih mudah. Ini adalah turunan kedua. Ini biasa aja kan. Turunan pertama, Y. Belum di-share ya? Belum di-share ya, sorry. Stop share. Share. Nih. Oke, sekarang udah? Oke. Ya, kelihatan deh. Jadi, Y aksen atau turunan kedua itu, turunan kedua, turunan pertama dulu. Turunan pertama, DY per DX sama dengan Y aksen. Enak. Ini biasa 5 kali turunan X pangkat 4 apa? N kali X pangkat N min 1. 4 kurang 1, 3 anak. Tambah 4 kali X pangkat 3 turunkan. N kali X pangkat N min 1. 3 kurang 1, 2. Enak. Nah, 2 kali X kuadrat turunkan. N kali 2 kali X pangkat 2 kurang 1. Ya kan? 2 kurang 1, 1. Tambah 7 kali X turunannya. 1. 3 turunannya. 0. Jadi hasilnya berapa ini? 5 kali 4, 20. X pangkat 3. 4 kali 3, 12. X kuadrat. Ini 2 kali 2, 4. X tambah 7. Nah, sekarang turunan kedua itu adalah sama dengan Y double aksen. Turunkan lagi. 20 kali X pangkat 3 turunkan apa? 3N, 3 kali X pangkat 3, 1. 2 kan? Tambah 12 kali X pangkat 2 turunkan. 2X. Ya. 2 kali X pangkat 2, 1. Min 4 kali X turunannya 1. 7 turunkan. Oh. Jadi hasilnya ini adalah 60X pangkat 2 tambah 24X kurang 4. Sudah. Jadi. Sederhana ya. Ini sederhana. Cukup jelas? Oke. Oke. Sudah? Baik, kita lanjutkan. Sudah belum? Baik. Belum, masih ada yang belum. Oke. Berikutnya adalah soal limit. Jadi, ya, soal limit. Nah, limit X dari 0 dari X plus 1 pangkat kosekan X. Oh ya, saya terangkan dulu. Bentuk tak tentu dalam soal limit apa? Bentuk tak tentu dalam soal limit. Itu ada 3 tipe. Tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Ini teori ya. Yang pertama adalah sudah pernah Anda pelajari di SMA, 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Ini terkenal dengan dalil apa? Dalil apa? L hospital. Dalil hospital. Hostnya enggak pakai S ya, pakai topi. Ya, ini nama orang. Kalau pakai S, hospital, rumah sakit nih. Ya. Jadi ini 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Artinya apa? Kalau ketemu 0 per 0, dimasukkan nilai 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, maka pembilang dan penyebut masing-masing diturunkan sendiri. Bukan upper V ya. Sekali lagi, bukan upper V. U-nya aksen,
per P aksen. Pembilang ditentukan sendiri, penyebut sendiri. Yang kedua adalah 0 kali tak hingga, kemudian tak hingga kurang tak hingga. Ini tipe 2. Tipe 2 harus diubah tipe 1. Baru boleh gunakan dalil L hospital. Ya. Jelas sampai sini? Tipe 2 diubah menjadi tipe. Kemudian bentuk ketiga adalah 1 pangkat tak hingga pangkat 0, dan 0 pangkat 0. Nah, tipe 2 itu, yang dimaksud tipe 2 itu adalah gini, 0 kali tak hingga, 0 itu 0 kali tak hingga. Ini sekali lagi bukan hitungan ya, ini ilustrasi. Tak hingga itu dalam limit perjanjian para ahli matematik adalah sepenol. Tak hingga itu sepenol, berarti 0 kali sepenol, 0 per 0. Jadi ini tipe 2 diubah menjadi tipe 1. Baru boleh gunakan dalil L hospital. Ya. Atau ini dibalik nih. Nolnya diubah. Nolnya adalah seper tak hingga kali tak hingga. Hasilnya tak hingga per tak hingga. Maka tipe 2 diubah menjadi tipe 1. Baru boleh gunakan dalil L hospital. Jelas? Ya. Ini yang. Nah, 1 pangkat tak hingga itu punya rumus istimewa. Apa? Limit X menuju A dari 1 plus U pangkat P adalah E berpangkat limit X menuju A dari U kali P. U kali P. Ini untuk yang 1 pangkat tak hingga. Ya, istimewa. Kalau Anda mau lihat pembuktiannya ada di web saya tadi. Ada pembuktiannya juga ya. Oke. Nah, ini yang perlu tahu bentuk tak tentu dalam soal limit ya. Jadi ini tipe 3 harus diubah di tipe 2, tipe 2 diubah tipe 1, baru boleh gunakan dalil L hospital. Jadi dalil hospital itu hanya bisa dikerjakan kalau dia berbentuk tipe 1, yaitu 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Jelas? Nah, tipe 2 juga harus diubah di tipe 1. 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Ya. Oke. Sudah? Nah, kita kembali ke soalnya. Anda lihat nih. Ini boleh enggak saya balik nih? Limit X menuju 0, 1 tambah X pangkat kosekan X. Sebelumnya periksa dulu di buram. Di kertas buram. Tipe apakah dia di dalam bentuk tak tentu dalam soal limit? Coba masukkan. 0 ditambah 1 berpangkat kosekan 0. 0 tambah 1, 1. Kosekan 0 berapa? Kosekan 0 sama enggak sepersin 0? Sepersin 0. Sepersin 0. Sin 0, 0. Seper 0 dalam limit adalah tak hingga. Berarti ini adalah tipe 3. Betul enggak? Punya rumus istimewa. Ini dia. Punya rumus istimewa. Oh ya. Di mana ini ada di mana limit U-nya, limit X menuju A dari U-nya adalah 0 dan limit pangkatnya adalah tak hingga. Ya. Limit pangkatnya V adalah tak hingga. Ya. Sehingga ini adalah U-nya, ini adalah V-nya. Sesuai rumusnya ini adalah E berpangkat limit apa? U kali V, itu enggak? Berarti ini E berpangkat E itu apa? E itu bilangan Euler. Ya, E itu bilangan Euler ya. Bukan ular ya, Euler. Ya. Itu E berpangkat limit X menuju 0, U-nya adalah X kali kosekan X. Oh, saya terangkan di atas tadi, mana? Ini kurang ya. Kita tambah. Ini
E itu adalah 2,718281 dan seterusnya. Ini disebut bilangan Euler. Ya. Bilangan Euler. Nama orang ya. Bilangan Euler. Ada rumus Euler, ada. Ya. Oke. Jadi Anda tahu E berpangkat limit X menuju 0, X per kosekan. Turun ke bawah jadi apa? Sinus enggak? Sinus kali kosekan satu enggak? Sinus kali kosekan sin X kali kosekan X adalah 1. Berapa kosekan? Kosekan X adalah sepersin X. Itu enggak? Nah, itu. Sepersin X. Berarti ini X kali sepersin X. Ya enggak? X persin X. Ini limit ini berapa? Limitnya berapa? 1 enggak? Di dalam fungsi limit trigonometri itu adalah limit X menuju 0 dari sin X per X atau limit X menuju 0 dari X per sin X, kebalikannya, atau limit X menuju 0 dari tangen X per X dan kebalikannya, limit X menuju 0 dari X per tangen X, nilainya adalah ya 1. Just 1. Ya, 1. Jelas ya? Sehingga ini tadi apa? Limit dari X menuju 0 X per sin X adalah 1. E pangkat 1 ya E. Sudah selesai. E itu bilangan Euler tadi. Nilainya 2,718281 dan seterusnya. Oke? Jelas? Maksudnya gimana? Enggak masuk Anda gimana? Enggak usah. Biar aja. Dalam E hasilnya udah. Misalnya E kuadrat, E pangkat setengah, akar E udah selesai. Jadi enggak diganggu gugat E-nya, ya. Oke? Ya ini contoh. Ini sebenarnya soal latihan yang di BOL saya ambil ya. Binus Online Learning. Ya. Saya ngajar juga. Nanti malam saya juga ngajar Binus Online Learning. Kasihan tuh Binus Online Learning tuh dalam 10 minggu mereka cuma dapat 4 kali video conference. Vicon ya, 4 kali. Jadi saya tambah 6 kali. Ya, saya tambah di luar itu jadi di 10 kali. Jadi full. Setiap minggu mereka belajar. Nah, mahasiswanya tersebar di bukan di seluruh Indonesia tapi termasuk dunia. Tahu di mana dunianya? Jepang, Qatar. Ya, saya pernah ngajar yang Qatar sempat 2 gelombang, 23 orang. Dan bahkan setelah 10 minggu saya ngajar mereka, saya dikirim ke Doha, ya, ke Qatar. Oke ya. Baik. Ya. Kalau enggak ada apa? Oh, ada ya. Ada juga gitu. Misalnya limit X menuju 0, pangkat sin X gitu. Gitu. Nah, tipe apakah ini? 0 pangkat sin 0. Apa tuh? 0 pangkat 0. Tipe 3 enggak? Tipe 3. Ya. Setelah tipe 3 ini bisa menggunakan misalkan A, nanti len A dengan limit, itu panjang. Setelah 0 pangkat 0 juga punya rumus istimewa. 0 pangkat 0, jadi kalau 0 pangkat 0, limit dari X menuju 0 dari U pangkat P adalah hampir sama merumus tadi, E berpangkat limit, U kali V. Ya, sama nih. Jadi ini limit dari apa tadi? X menuju X berpangkat sin X adalah E berpangkat limit, X menuju 0, X kali sin X adalah
E berpangkat limit 0 kali sin 0. Sin 0, 0. Jadi ini E pangkat 0 nggak? Jawabannya 1. E pangkat 0, 1 kan? E pangkat 0, 1. Jadi kalau mau jalan panjangnya bisa enggak? Ya, jalan panjangnya itu misalkan jalan panjangnya A sama dengan soal. Jadi limit X menuju 0 dari E pangkat sin X. Itu. Nanti len kiri sama dengan len kanan. Ini jalan panjangnya. Oke ya. Jadi kalau diteruskan nanti dapatnya sama 1 enggak? Mau diteruskan? Gimana? Ini kalau diteruskan dapatnya juga sama, ya. Tapi yang jalan pendeknya ini, ya. Ingat ini adalah bentuk 0 pangkat 0. Juga punya rumus istimewa, ya. Tapi jarang digubris. Oke ya, jarang di penasaran? Boleh kita coba, masih ada waktu. Kita lewat nggak apa-apa juga kan? Jam malam ya nggak mungkin dong, karena saya jam 1.20 sampai jam 3 ngajar responsi untuk tim T. Ya. Oke. Oke. Kita lihat tadi ya. Ini. Misalkan A sama dengan soal, len A, len limit. Nah, len A sama dengan len limit. Len limit, lennya boleh masuk ke dalam. Jadi berarti masuk ke dalam limit X menuju 0 dari len X pangkat sin X. Paham maksudnya? Lennya masuk ke dalam limit ya. Lennya masuk ke dalam limit, jadi limit len. Akibat len masuk dalam limit, berlakulah sifat logaritma bahwa pangkat dapat dibawa ke depan sebagai pengali. Masih ingat enggak? Log A pangkat N, masih ingat enggak? Log A pangkat N adalah N log A. Enggak? Jadi pangkat dapat dibawa ke depan sebagai pengali sehingga terjadi limit X menuju 0 dari sin X kali len X. Sin X, kalau ada sin X, ingat Anda? Sin X per X nilainya berapa? Sin X per X nilainya 1 enggak? Jadi, nah ini kita sengaja ya. Jadi ini limit X menuju 0 sin X, terus ini len X. Ini dibagi X dikali X. Sama enggak artinya? Dibagi X kali X. X per X kan 1. Nah ini nilainya 1. Ini nilainya 1. Sehingga ini jadi apa? Limit X menuju 0. Tinggallah X len X. Sekarang Anda periksa tipe apakah ini? Coba. 0 kali len 0. 0 kali len 0 adalah minta inggah. Sekali lagi ini bukan hitungan ya. Ilustrasi. Nah, dari mana tuh? Mengapa len 0 aslinya minta inggah? 0 itu adalah dalam apa ilustrasinya 0 itu adalah seperti inggah. Kemudian naik ke atas. Tak inggah naik ke atas, tak inggah pangkat min 1 enggak? Pangkat boleh bawa ke depan sebagai pengali menjadi min 1 kali len tak inggah. Min 1 kali len tak inggah berapa? Ya tak inggah. Hasilnya apa? Min tak inggah. Betul enggak? Min tak inggah dapat nih. Halo? Nah. Berarti ini adalah tipe apa nih? 0 kali min tak inggah atau 0 kali tak inggah adalah tipe 2. Tipe 2. Tipe 2 harus diubah tipe 1. Caranya gimana? Caranya X-nya diturunkan salah satu jadi penyebut. Jadi sini terjadi limit X menuju 0 len X per X pangkat min 1 enggak? Turun ke bawah ke pangkatnya berubah enggak? Ini X ini. X ini kalau diturun ke bawah berubah enggak menjadi ini? Halo? Nah. Terus ini kalau kita masukkan bentuknya apa nih? Ini hasilnya bentuknya apa nih? Len tak inggah len 0 sorry, len 0 ya. Len 0 dibagi X pangkat min 1 itu seper X enggak? Seper X enggak? Berarti seper 0, ya kan? Ini len 0, pangkat min 1 kan seper X, seper 0. Len tak inggah, len 0 tadi berapa nih? Min tak inggah per seper 0 tak inggah. Tipe apakah ini?
tipe 1 enggak? Berarti boleh gunakan dalil L'Hospital. Turunkan ya. Jadi limit X menuju 0. Ln X turunannya 1/X. Ln X turunannya 1/X. X pangkat min 1 turunannya apa? Min 1. X pangkat min 1 kurang 1. Min 2 enggak? Min 1 kali X pangkat min 1 kurang 1. Jadi min 2. Ini naik ke atas. Jadi apa? Nah, ini kita sambung ya. Kita sambung. Dan naik ke atas. Jadi apa tuh? Ya, sambung ke halaman berikutnya. Apa tuh? Jadi hasilnya ln A sama dengan apa? Ln A sama dengan limit X menuju 0 dari apa? Hah? 1/X kali X pangkat min 2 naik ke atas. Jadi 1/X kali X kuadrat per min 1 enggak? Halo? X pangkat min 2-nya naik ke atas. Jadi X pangkat plus 2, min 1 tetap. Oke ya. Dicoret. 1. Ini 2-nya coret 1. Ini tinggal apa nih? Limit X menuju 0 dari X per min 1. Kalau kita masukkan, hasilnya apa nih? Limit X menuju 0 dari 0 dibagi min 1. Hasilnya 0. Nah, ln A sama dengan 0. Ln A sama dengan ln E pangkat 0 enggak? Ln E pangkat 0? 0. E pangkat 0 kan 1. Ln 1, 0 kan? Terus, ln sama dengan ln. Boleh coret? Tidak boleh coret. Ini bukan perkalian. Tidak boleh coret ya. Ln sama dengan ln, hilangkan ln-nya. Jadi A sama dengan E pangkat 0. E pangkat 0 itu kan 1 enggak? Nah, A itu soal tadi yang kita misalkan apa tadi? Limit X menuju 0 dari apa? Mana soalnya tadi? Wah, ini timpa-menimpa nih. Jadi ini apa? Jadi soalnya ini ya, X pangkat sin X ya. Oh ya. Sama dengan 1. Betul nggak 1 dapat tadi? Ya itu yang ceritanya gitu. Ya. Jadi ini panjang, jalan panjangnya itu. Misalkan A, ln limit. Ln limit, limit ln. Terus cari ya. Oke ya. Ya. Ini kayaknya enggak terekam ya. Sorry, ini enggak, maksudnya enggak tertulis nih. Ini kosong nih. Waduh. Di sebelah kirinya kan mesti ada coret-coretan soal kan? Enggak ada. Ini kayaknya kosong nih. Ini kayaknya enggak terekam bentar. Caranya kita stop share, kemudian kita close, kita buka lagi, ya buka lagi, kemudian di share ya, kita buka lagi. Nah, ini sudah terbuka. Nah, Anda lihat nanti. Hilang kan? Hilang ya. Tadi kan ln A sama apa tadi? Ln A sama dengan apa tadi? Limit X menuju 0. Tadi kan? Oh, belum di-share. Belum di-share ya. Belum di-share. Nih. Sekarang udah di-share? Udah. Ya kelihatan sih ya. Oke. Yaitu limit apa sih? Limit X menuju 0. Tadi di depan ini 1/X kali 1/X kali X kuadrat per min 1 enggak? Ya, per min 1. Oke. Kalau per min kan ini. Per min 1 dicoret, tinggal nih limit X menuju 0 dari X per min 1. 0 bagi min 1 adalah 0. Jadi apa? Ln A sama dengan 0.
ln A adalah ln E pangkat 0. Terus ini A adalah E pangkat 0 adalah 1. A itu tadi soal yang kita misalkan. Apa tadi? E pangkat sin X. Nilainya 1. Jelas ya? Oke, sudah kita tulis. Sampai sini jelas? Oke. Nah, sekarang lanjutkan berikutnya. Nih. Nah, ini gimana? Kita lihat ini gimana nih? Kalau dari sin seper X, berapa ada? Anda tahu nggak limit X menuju tak hingga dari sin seper X per seper X. Nilainya berapa? Halo? Berapa nilainya? Limit dari sin seper X per seper X, berapa nilainya? Halo? 1. Datang dari mana? Kalau saudara masukkan, ini bentuknya apa? Sin seper tak hingga per seper tak hingga. Dalam limit, seper tak hingga itu adalah 0. Sin 0, 0. Bagi 0. Tipe 1 nih. Maka ini boleh gunakan dalil L hospital. Yaitu apa? Sin U tundannya apa? Cos U. Enak. Cos U kali, ya ini mau dikurung boleh, cos U kali U aksen, betul nggak? Per penyebut aksen, betul nggak? Coret. Hasilnya apa? Hasilnya adalah limit X menuju 0 dari kosinus seper X. Kalau kita masukkan nilainya berapa? Limit X menuju 0 dari kosinus dari seper tak hingga, ini tak hingga tadi ya. Bukan 0, tak hingga. Seper tak hingga. Berapa hasilnya? Seper tak hingga adalah 0. Cos 0 berapa? 1 kan? Nah, sehingga bentuk ini kita akan ubah bentuknya sin U per U. Supaya nilainya menjadi 1. Ya kan? Yaitu sama dengan limit. Halo, perhatikan. X menuju tak hingga dari sin seper X per seper X. Berarti ini dikali dengan seper X nih? Per 1. Halo. Jelas sampai sini? X pangkat 3-nya mana? Data di belakang. Sama nak? Ini kalau kita coret, kembali nak semula. Seper X-nya. Halo, ini kalau kita coret, hilang nggak nih? Kembali ke soal. Nah, ini limitnya berapa nih? Ini limitnya 1. Terus ini jadi berapa nih? Limit X menuju tak hingga dari seper X kali X kuadrat berapa? X pangkat 2 nak? Nah, ini masuk nih, tak berhingga pangkat 2 adalah tak hingga. Udah. Sudah jelas? Tadi saya buktikan sin seper X per seper X nilainya 1. Ya. Untuk X menuju tak hingga. Kalau yang umumnya trigono apa tadi? Sin limit X menuju 0, sin X per X. Bukan seper X ya. X per X. 2X per 2X. Sudutnya sama, sin U per U. Ya, ini sudutnya seper X, terbalik. Ya. Gimana? Ada yang kurang jelas? Ditanya. Non? Ada yang mau tanya? Silakan yang lain. Halo. Ya. Nah. Baru dibuktikan tadi kan? Baru kita buktikan tadi kan? Ini. Nilainya 1 enggak? Itu sebelum saya jelaskan saya buktiin dulu kan? Nilainya 1 kan? Bahwa limit X tak hingga dari sin seper X per seper X nilainya 1. Mengapa? Karena kalau kita masukkan ini nilainya adalah 0 per 0 berlaku dalil L hospital. Artinya pembilangnya kita turunkan sendiri, sin U turunannya cos U kali U aksen, penyebutnya aksen. Nah, betul penyebut nama ini saya coret. Tinggal cos per X. Dimasukkan, X-nya adalah tak hingga, seper tak hingga 0, cos 0 adalah 1. Itu jelas?
Oke, ada pertanyaan lagi? Halo? Ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada, sebentar lagi kita masuk dengan aplikasi dari diferensial. Agak ekstrim. Ini aplikasi. Ini sudah applied ya. Apply of differential. Ya. Maksudnya aplikasi dari turunan, aplikasi dari derivatif. Ya. Oke. Sudah? Baik. Kita lanjutkan. Suatu kota, ya, suatu kota tanpa tutup yang alasnya berbentuk bujur sangkar alias persegi, ya, sama ya. Akan dibuat dari selembar karton dan volume kotak diketahui 32 cm3. Tentukan ukuran kotak agar supaya bahan yang digunakan seminimum mungkin. Bahan yang dimaksud itu apa? Luas. Luas permukaan kotak. Tapi Siti awas ya, kotaknya tanpa tutup. Hati-hati. Kotaknya tanpa tutup. Jadi ada yang kotaknya ditutup, ada yang tanpa tutup. Sudah jelas soalnya? Saya ulang lagi ya. Suatu kotak tanpa tutup. Suatu kotak tanpa tutup yang alasnya berbentuk bujur sangkar atau persegi akan dibuat dari selembar karton dan volume kotak itu adalah 32 cm3. Tentukan ukuran kotak agar bahan di sini adalah luas permukaan kotak yang tanpa tutup tadi yang digunakan seminimum mungkin, sekecil mungkin, seminimum mungkin, sekecil mungkin. Jelas sampai sini? Halo. Nah, ini agak ekstrim ya, agak ekstrim. Atau di SMA stasioner, ya. Baik. Kita gambarkan kotaknya sembarangan, tetapi alasnya berbentuk bujur sangkar. Ya. Alasnya berbentuk bujur sangkar. Ya. Ini gambar sketsa aja. Jadi ini sama panjang ya, bujur sangkar ini XX, ini EX, tingginya T. Ya, berarti misalkan apa? Misalkan ukuran kotak apa? Panjang kotak adalah P atau hanya kotak X, P sama X ya. Lebar kotak L juga X. Tinggi kotak T ya. Tinggi kotak adalah T. Oke. Nah, sekarang volume kotak berapa? Rumusnya apa? Panjang kali lebar kali tinggi sudah diketahui 32 cm3. Benar? Panjangnya X, lebarnya X, tingginya T. Benar? 32. X kali X kuadrat enggak? Ya, ini X kuadrat kali T adalah 32. Maka berapa T? T adalah 32 dibagi X kuadrat. Benar? Adalah tingginya, volume dibagi luas alas. Luas berbentuk bujur sangkar kan alas. Sampai sini jelas? Ini sudah aplikasi dari diferensial, yaitu agak ekstrim. Oke?
Ini macam-macam ya, bisa kita bikin apa? Aneka ragam. Yang penting ini adalah Anda belajar tentang stasioner, bisa enggak? Secara ekstrim apa? Y aksen sama dengan 0. Jadi Y aksen 0 itu bisa mewakili luas permukaan benda putar, luas bendanya, luas permukaan bendanya. Bisa nggak mewakili apa? Volumenya, bisa juga, ya, tergantung soalnya. Ya. Nah, setelah dapat ini, karena kasih tahu, tentu yang ditanya, tentukan ukuran kotak agar apa? Agar bahan yang digunakan seminimum mungkin, sekecil mungkin. Artinya apa tuh? Luas permukaan kotak itu adalah mencapai minimum. Nah, itu kita buktikan ya. Benar nggak? Kita mulai. Kita lambangkan luas permukaan itu Lx. Ada fungsi dalam X. Lx adalah luas alas ditambah luas dinding. Itu enggak? Kita tutup enggak ada, tambah tutup. Ini soalnya tambah tutup. Nah, tadi bahwa alas yang berbentuk sangkar dengan rusuknya adalah X, itu enggak? Panjang melebar sama, yaitu X. Maka di sini adalah X kali X pangkat 2 enggak? X kali X. Persegi ya. Ditambah luas dinding apa? Keliling alas kali tinggi, paling gampang. Jangan boleh kak sebetulnya luas depan tambah luas belakang tambah luas kiri tambah luas kanan. Lalu panjang jalannya. Keliling alas kali tinggi. Ya, keliling alasnya adalah 4 kali rusuk X kali tinggi T. Sehingga ya jelas ya, keliling alas kali tinggi. 4X ya. 4 kali rusuk. Rusuk dari kotak. Sehingga luasnya adalah X kuadrat ditambah 4X. Tadi tingginya berapa tadi? 32 dibagi X kuadrat. Nah, X-nya bisa coret 1 enggak? Menjadi Lx-nya adalah X kuadrat ditambah 128 ya. 12 ya per X. X saja. X-nya coret 1 kan? X-nya di sini coret 1. Oke, sampai sini jelas? Nah, ini boleh diubah menjadi apa? X kuadrat ditambah 128 kali X-nya dinaikkan ke atas. Jadi apa? X pangkat min 1. Oke, ya. Baru cari L aksen X berapa? L aksen X adalah X kuadrat turunkan. 2X ditambah 128 kali X pangkat min 1 turunkan berapa? Pangkatnya kali X pangkatnya kurang 1 enggak? 1 kurang 1? Min 1 kurang 1 min 2 enggak? Oke. Ini sama enggak dengan 2X ditambah tambah kurang ya. Tanda salah nih. Oke. Kita lanjutkan. Ya. 128 kali min 128 per ini kalau turun ke bawah berapa nih? X kuadrat enggak? Ini. Tapi kalau diturunkan pakai ini ya. Kita turunkan lagi. L double aksen gunanya untuk apa? Apakah dia benar mencapai minimum? Ya kan? Agar bahan yang digunakan seminimum mungkin. Berarti luas permukaannya mencapai minimum. Kita lihat sini. Turunkan ya. 2X turunkan 2 kali 1. 2 ya. 2 kali 1. Sini. Min 128 kali. Turunkan lagi nih. X pangkat min 2 turunkan. Min 2 kali X pangkat min 3. Min 2 pangkat 1 kan. Sehingga ini hasilnya berapa? 2 ditambah 128 kali 2 berapa? 2. 5, 6. Enak. Kali X pangkat turun per X pangkat 3 ya. Ya. Halo.
Nah, dari sini agar ya bahan yang digunakan seminim mungkin itu terjemahkan apa? Halo? Apa? LX atau syarat itu aja. Syarat LX minimum apa ya, minimum atau kita tidak tahu ya, kita syarat luas, syarat ekstrim ya. Syarat atau agar LX minimum, maka apa? Agar LX minimum, maka L aksen X sama dengan 0. Betul nggak? Ya kan? Turunan pertamanya. Ingat agak ekstrim kan Y aksen sama dengan 0. Nah, kalau kita masukkan berapa nih? L aksen X-nya mana tadi? Ini ya. 2X kurang 128 per X kuadrat sama dengan 0. Terus 2X sama dengan 128 per X kuadrat. Coba bagi 2. Bagi 2, 1. Bagi 2, 64. X kuadrat dikali X pangkat 2 berapa? X pangkat 3 ya. X pangkat 3 sama dengan 64. Ya kan? X pangkat 3 dengan 64. Berarti X pangkat X pangkat 3 sama dengan 64. Berarti X berapa? Akar 3 dari 64. Akar 3 dari 4 pangkat 3. Hasilnya 4. Nah, ini kita lihat benar nggak dia mencapai minimum. Kita masukkan X yang sama dengan 4. Kita masukkan ke dalam L double aksen X. Berapa tadi? Berapa L double aksen X-nya? 2 tambah 256 per X pangkat 3 ya. 2 tambah 256 per X pangkat 3. Coba kita masukkan. 2 ditambah 256 per 4 pangkat 3. 2 ditambah 256 per 64. Berapa tuh? 2 ditambah 4 ya. 4 kali 4, 0. Ya betul. Berarti ini 6. 6 itu bagaimana tanda 0? Lebih besar. Positif nggak nih? Maka ini mencapai minimum. Betul kan? Kalau dia kecil 0, maksimum. Ya enggak? Turunan keduanya. Kalau turunan keduanya negatif, mencapai maksimum. Turunan keduanya positif, mencapai minimum. Betul berarti ya? Agar dari bahan yang digunakan seminimum mungkin, sekecil mungkin. Nah, udah langsung jawab. Jadi ukuran apa deh? Kotak apa? Oh, udah Ustaz, tadi udah kan? Ini jadi ukuran kotak panjangnya berapa? Panjang kotak berapa? Sama dengan X, berarti adalah 4 cm. Ya, nah. Lebar kotak berapa? X juga 4 cm. Kemudian tinggi kotak adalah tadi apa? 32 T ya. Sama dengan T sama dengan 32 per X pangkat berapa? 2 ya. Berarti 32 per 4 pangkat 2. 32 dibagi 16. Hasilnya 2 cm. Jadi panjangnya 4, lebarnya 4, tingginya 2. Terjawablah sudah ukuran kotaknya. Sudah jelas? Ini salah satu aplikasi dari diferensial, yaitu harga ekstrim. Ya. Contohnya banyak ya, bukan satu macam. Ada sebelumnya. Oke. Jadi ekstrim itu ada 2 kan, maksimum atau minimum. Jadi agak luasnya minimum, maka turunan pertamanya harus sama dengan 0. Ya. Jelas? Turunan pertamanya harus sama dengan 0. Ada pertanyaan di sini? Halo.
Jadi nanti PPT ini saya saya kirim ke Ibu Putih. Jadi Ibu Putih kirim juga ke Anda ya via email. Kemudian link videonya juga ya. Link video YouTube ya. Ini selesai ini kan saya recording. Selesai recording saya upload ke YouTube, linknya akan saya berikan juga langsung. Jadi saya tunggu linknya dulu selesai baru kasih ke Ibu Putih. Ya. Kalau Anda mau belajar lebih banyak bisa melalui web saya tadi, Kalkulus, atau di YouTube tuh banyak sekali. Setiap saya ngajar selalu saya upload ke YouTube. Ya. Silakan ya yang mau belajar ya. Di YouTube tuh gudang ilmu. Ya, hati-hati. Di YouTube tuh ada yang positif, ada yang negatif. Jadi Anda pelajari yang positif saja. Ya, ya. Oh ya. Ada soal Anda mau tanya? Ya. Kalau ini sudah minimum, nggak mungkin maksimum. Ya, salah satu. Nggak mungkin dua-dua. Kalau dua-dua itu ada, itu pun bukan aplikasi yang biasa gini, misal kurva. Misalnya kurvanya tunai itu kan. Jadi ada yang mencapai maksimum, bisa minimum gitu. Jadi agak ekstrimnya ada dua maksimum, satu minimum atau terbalik, dua minimum, satu maksimum. Tetapi di dalam aplikasi dalam kehidupan sehari-hari seperti yang tadi, kotak itu hanya satu maksimum temu. Mungkin yang maksimumnya volumenya. Volumenya maksimum, luasnya tidak. Kalau tadi kan volume diketahui. Luas permukaan kotaknya yang tanpa tutup tadi yang minimum, kan sekecil mungkin, seminimum mungkin. Ini salah satu, nah mungkin dua-dua. Yang dua-duanya kalau hitungan biasa seperti kurva tunai, ya. Oke? Ada lagi? Mungkin ada soal dari dosen Anda yang mau ditanya? Kita turunin 2 kali. Kita turunin 2 kali, hasilnya itu bisa dari 0. Jadi itu kalau yang penting kalau turunan keduanya positif, besar 0, itu pasti mencapai minimum. Kalau turunan keduanya negatif, pasti dia mencapai maksimum. Itu aja. Intinya itu aja. Ya. Ya, silakan. Ada lagi? Halo. Kesempatan tanya, silakan. Ada yang kurang jelas? Oke. Nah, ada mau tanya lagi? Hah? Kalau ada ini saya save dulu ya. Ya.